sama mata saya enggak ah. Tolong. Selamat malam teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini. Dan selamat datang di Mr. Egg Diary. Buat teman-teman yang suka dengan cerita misteri, legenda, dan semua hal yang berkaitan dengan dunia lain, atau bahkan mungkin teman-teman punya pengalaman menyeramkan yang ingin dibagikan dan dibacakan langsung di Mr. Egg Diary, bisa teman-teman kirim ceritanya ke email yang ada di deskripsi ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini, aku teringat sebuah peristiwa yang membuat gempar masyarakat satu desa di daerah Bandung Barat. Kejadian ini diceritakan langsung oleh saudaraku sendiri yang bernama Ade. Peristiwa yang membuat geger ini diawali dari sebuah tragedi kecelakaan maut yang terjadi di jalan raya tepat di depan gang rumah Ade. Kecelakaan naas ini merenggut nyawa satu orang pemuda yang sampai saat cerita ini dibacakan, identitas pemuda itu masih tidak ada yang dapat mengenalinya. Hal ini bisa dipahami selain karena kondisi jenazahnya yang mengenaskan, dengan anggota tubuh tercerai-berai di jalanan, tidak ditemukan pula identitas yang dibawa oleh si korban. Pemandangan yang sangat mengerikan saat itu, ditambah kondisi jenazah yang sangat mengenaskan, tidak membuat gentar para warga sekitar untuk membantu membersihkan dan mengevakuasi jenazah dari lokasi kejadian. Para warga pun bergotong royong untuk membantu mengumpulkan sisa-sisa jenazah yang berserakan. Kemudian, jenazah itu pun dibawa oleh ambulan dan semua urusan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Lalu, para warga pun membubarkan diri dari tempat kejadian dan pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Ya, jalanan di tempat ini memang acap kali meminta korban. Kecelakaan demi kecelakaan seringkali terjadi di tempat ini. Tapi anehnya, jika yang mengalami kecelakaan adalah warga sekitar, maka tidak pernah berakibat fatal, apalagi sampai meninggal. Beda cerita jika yang mengalami kecelakaan di tempat ini orang yang berasal dari daerah luar atau tidak dikenal, maka hampir dapat dipastikan korbannya selalu dalam kondisi mengenaskan dan tidak jarang pula sampai meninggal dunia. Tapi saat itu adalah saat yang paling mengerikan. Mungkin karena kondisi jenazahnya yang hancur dan mustahil untuk dikenali, bahkan para warga menyadari ada beberapa anggota tubuh yang tidak berhasil ditemukan. Warga sudah berusaha mencari, tapi memang kondisinya sangat kacau. Potongan tubuh itu tidak kunjung ditemukan. Semenjak kejadian itu, tepat di depan gang menuju rumah Ade, seringkali tercium bau amis tiap malam menjelang. Dan dimulailah rangkaian peristiwa aneh dan menyeramkan yang dialami oleh warga sekitar lokasi kejadian, lebih khusus lagi kepada warga yang membantu mengumpulkan potongan jenazah. Saat itu, Ade baru pulang dari tempat temannya, sekitar pukul 8 malam. Tepat di depan gang, ada perasaan tidak enak tiba-tiba muncul dan membuat was-was. Hidung Ade mulai mencium bau amis yang sangat menyengat. Samar terlihat
Dari ujung jalan ada bayangan hitam sedang berjongkok, seperti sedang mencari-cari sesuatu di atas tanah. Ade berdiri dan terus memperhatikan bayangan hitam itu, yang lama-kelamaan menjadi jelas karena pandaran cahaya lampu dari rumah-rumah yang ada di depan gang. Ya, Ade tidak salah lihat. Bayangan hitam itu adalah seorang pemuda. Seorang pemuda yang sedang mencari-cari sesuatu di atas tanah. Ade mengurungkan niatnya untuk terus masuk ke dalam gang, karena ada yang aneh dengan pemuda itu. Dari kejauhan, Ade melihat pakaiannya tidak biasa. Ya, pakaiannya seperti seseorang yang habis mengalami kejadian mengerikan. Pakaiannya robek-robek dengan noda merah seperti noda darah memenuhi seluruh pakaian si pemuda itu. Ade kemudian berbalik dan mengambil jalan memutar untuk pulang ke rumahnya agar tidak berpapasan dengan sosok yang aneh itu. Akhirnya Ade berhasil sampai di rumahnya tanpa berpapasan dengan sosok aneh di ujung jalan gang. Baru saja Ade menutup pintu, lalu terdengar bunyi benda jatuh di depan rumah dan suara ketukan di pintu. Normalnya sih Ade akan langsung buka pintu karena berarti ada orang di depan pintu. Tapi kali ini lain. Tangan Ade yang sebenarnya sudah memegang daun pintu bersiap mau membukanya seperti tertahan. Karena dari balik pintu Ade mendengar suara rintihan kesakitan dan tangisan. Tangisan yang begitu memilukan. Ade terdiam, berusaha mendekatkan kupingnya ke pintu agar suara di balik pintu itu lebih jelas lagi terdengar. Ya, Ade tidak salah dengar. Itu adalah suara tangisan dan kesakitan. Suara tangisan itu kemudian tiba-tiba berhenti, lalu kemudian terdengar suara parau. Tolong lihat tangan sama mata saya enggak, tolong. Ade kaget dan mengintip dari jendela yang ditutup gorden. Setelah membuka sedikit gorden tersebut, betapa kagetnya Ade, karena ternyata sosok di balik pintu itu adalah sosok aneh yang tadi. Iya, sosok aneh yang tadi Ade lihat di ujung gang. Ade mundur dan menjauh dari pintu itu dengan gemetaran, karena jelas terlihat sosok aneh itu berlumuran darah. Satu tangannya terlihat terputus dan matanya, iya, matanya, Ade tidak melihat ada mata di kepala orang itu. Ade kemudian ingat kejadian kecelakaan kemarin. Memang para warga tidak bisa menemukan tangan dan mata dari jenazah pemuda yang meninggal di jalan saat itu, di jalan tepat di depan gang rumah Ade. Selama seminggu, hampir tiap malam, semua warga di sekitar lokasi kejadian terus-menerus mendengar suara tangisan yang berasal dari depan gang. Dan bukan cuma rumah Ade yang diketuk pintunya, karena ternyata makhluk itu mengetuk semua pintu rumah warga dan menanyakan hal yang sama. Tolong, lihat mata